izin Bapak Ibu sekalian, saya selaku pembawa acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatma. Adapun untuk poin-poin pembahasan kita pada hari ini sebagaimana surat terlampir, yaitu terkait yang pertama kerjasama pengembangan program keahlian, yang kedua skenario guru tamu dari Politeknik Batu Licin, yang ketiga penyelarasan kurikulum program keahlian teknik alat berat, keempat penandatanganan MOU, kemudian beberapa hal yang dianggap perlu untuk kita diskusikan bersama. Ibu Amin, kemudian ada Ibu Hamidah, kemudian ada Bapak Amrullah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang memang harus kita kembangkan di vokasional ini, bukan hanya di tingkat SLTA, demikian juga di tingkat perguruan tinggi khususnya di Politeknik. Kami juga terus berupaya agar Politeknik Batu Licin ini bukan hanya mengembangkan diri untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengembangkan bagi rekan-rekan di luar Politeknik Batu Licin untuk bersama-sama membangun nilai-nilai vokasional ini sehingga masyarakat bisa memahami dengan utuh substansi penting kenapa. Bukan bagian dari kami. Kami juga mengembangkan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C melalui sistem online. Ini merupakan eksistensi kami. Kami ingin mengembangkan diri dalam hal kebermanfaatan pendidikan. Jadi bagi lingkungan kami bahkan meluas karena paket kesetaraan kami itu bukan hanya berlaku di kabupaten tertentu, tapi seluruh Indonesia kita gunakan. Karena sistem pembelajarannya juga cukup menggunakan sistem online. Kami ingin membantu mereka yang secara akademis terhalang karena harus bekerja, kemudian usia mungkin sudah lanjut dan seterusnya, tetapi dari lingkungan. Demikian juga kami juga mengembangkan pelayanan perkuliahan di dalam lembaga pemasyarakatan atau di dalam penjara. Jadi kami di penjara atau di LLP, lembaga pemasyarakatan di Pertama Bumi ini ada 30 mahasiswa. Jadi dosen yang datang ke sana karena mereka tidak boleh keluar selama menjalani proses hukuman. Dan ide brilian itu tentu saja tidak muncul tiba-tiba, ini idenya beliau ini luar biasa dan kami akomodir sehingga kebermanfaatan Politeknik Batu Licin sekali lagi bukan hanya untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan di luar, tetapi juga bagi mereka yang sementara belum beruntung tapi masih bisa mengikuti kuliah. Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM. Tinggal nanti aksesnya apakah dari jalur pendidikan tinggi mengizinkan atau tidak. Tetapi intinya kami sudah punya tiket masuk di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Politeknik Batu Licin bisa membuka perguruan di sana. Ini juga esensi penting bagi kami agar keberadaan Politeknik Batu Licin ini memiliki kebermanfaatan bukan hanya di vokasi di tempat kami berada, tetapi juga tempat-tempat lain. Dan yang ketiga juga perlu kami katakan, kami juga punya mahasiswa 70 mahasiswa di Kabupaten Galangan. Jadi ada 30 sekian untuk jurusan pertambangan dan 30 sekian jurusan alat berat. Karena pemerintah Galangan itu mensupport warganya untuk bisa kuliah gratis. Yang ditawarkan yang persaudaraannya bukan terputus sebagai pribadi, tapi terus mengembangkan pendidikan ini sehingga kita terus terjalin bagaimana agar pendidikan vokasional ini terus berkembang. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Saya sudah berbagi tupoksi, ada Pak Yusuf, ada Bu Nurul di keuangan program, dan ada Pak Reza ini di Kaprodi Manufaktur. Saya pikir bisa juga nanti diskusi. Kemudian ada Pak Mayan itu di dokumentasi, kemudian ada beberapa kementerian lain bisa diajak diskusi. Bapak Ibu sekalian, silahkan dimanfaatkan pertemuan ini semaksimal mungkin. Politeknik Batu Licin sangat terbuka,
seluas-luasnya untuk membangun kemitraan ini, menggali apa yang bisa dibawa pulang agar SMK Harapan Bangsa semakin hari terus semakin meningkat, bukan hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Itulah yang harapan kita bersama, dan saya yakin ketika SMK Harapan Bangsa ini meningkat kuantitas dan kualitasnya, sumber daya manusia di sekitarnya pasti akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih. Salah kira mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan salam menyanyikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampaikan hanya dalam bentuk kata-kata. Sambutan yang diberikan sudah melampaui ekspektasi kami sejak dari pertama. Sebelum saya perkenalkan rekan-rekan saya yang mendampingi, perlu saya sampaikan kenapa dari batu licin yang menjadi sasaran kami. Padahal hitungannya kami lebih dekat dengan poli tanah, lebih dekat ke poliban, lebih dekat ke poli Hasnur juga, karena kita banyak teman-teman juga di Hasnur, termasuk Pak Hasnur yang punya sendiri. Karena saya senang pernah bekerja sama juga dengan beliau, ketika dimantinin kolom ini dulu. Dan juga ini tentunya ada yang mendasari saya, dan saya melihat figur tanpa memadulkan Bapak Direktur selaku pimpinan, kedekatan kita dengan Pak Ribut Giono, saya panggil Pak Ribut aja, saya panggil saja beliau, karena dari saya sekolah swasta, beliau kepala sekolah SMK negeri. Setiap kali saya ikuti pertemuan-pertemuan itu, cuma Bapak ini yang memberi inspirasi. Banyak kepala sekolah, saya hampir semua kepala sekolah istilahnya, karena sudah hampir 10 tahun saya jadi kepala sekolah, jadi istilahnya detailnya dari mereka pindah kemana-mana saya tahu semua, dan karakter mereka rata-rata saya sudah tahu. Tapi saya tidak menemukan seperti Pak Ribut. Beliau benar-benar tidak pernah bedakan antara negeri dan swasta. Kemudian visi beliau yang saya melompati dari, kalau saya katakan, kalau saya beliau ini cocok jadi menteri. Itu program yang pertama yang sampai sekarang ini diambil alih, diadopsi oleh pemerintah kita adalah Indonesia Memanggil gitu. Yang sekarang ini ADOM. Itu pelopornya beliau. Ini saya tahu persis dari sejarahnya ini. Bagaimana beliau dari suatu kunjungan kemudian dapat hasil kunjungan itu direalisasikan dan dibuktikan, akhirnya diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Dan kemudian ada lagi yang baru yang tadi beliau, makanya saya tidak aneh kalau melihat beliau ini lompatan visinya itu jauh ke depan. Jadi kita melihat sosok beliau ini benar-benar bagi saya adalah inspirator. Beliau adalah inspirasi karena beliau memberikan apa yang pengalaman yang beliau dapatkan, kasih tahu kita kemudian bagaimana cara dilakukan, dan itu mengena tidak daripada kebanyakan kepala sekolah. Kadang-kadang sama-sama terlalu lebih dengan kita ya, teori-teori aja. Tapi kalau beliau benar-benar gitu, dan ini benar-benar, makanya saya begitu kita mau buka jurusan baru, saya lihat langsung, wah ini pas benar ini, cinta untuk cerita saya. Saya kasih tahu teman-teman, kita punya mentor yang kelasnya saya kelas Indonesia bahkan dunia. Banyak terobosan beliau ini kalau dilihat itu menentang arus gitu, menentang arus yang tidak istilahnya ada masuk akal di orang banyak itu. Ini banyak yang terkasih. Jadi dan saya melihat juga visinya dulu. Apalagi kita melihat sekarang ini kita mendidik anak ini tantangannya begitu banyak Pak. Di Bekasi kita kebanyakan banyak sekolah
yang hanya mengejar murid, tapi guru-gurunya tidak pernah memperhatikan apa skill yang mereka dapat. Dan ini saya tidak mau seperti itu. Saya pengen setiap anak yang keluar dari sekolah saya harus mempunyai kompetensi sesuai dengan jurusannya. Nah, itu kadang-kadang kita bikin terobosan juga. Kalau Bapak terobosan itu, kami Pak ada terobosan juga. Kami sampai ada 3 kelas istilahnya, ada extension, ada KKL, kami namanya, ada apa istilahnya, kelas regional. Tidak ada anak siswa yang boleh kalau dia sudah 1 tahun gak usah kembali lagi ke sekolah, langsung di tempat di dia makan. Kalau memang bisa dikerja, akhirnya memang itu yang kita bilang. Saya bilang kamu harusnya kerja, memang itu yang. Sedangkan mata pelajaran yang lain bagaimana, kita kan sudah sistem online, sudah tidak ada halangan sama sekali. Makanya saya bilang di zaman sekarang ini jangan lihat gedung, jangan lihat bangunan, tapi kami bisa melihat dari berbagai itu relasinya itu. Saya bilang di era sekarang ini kepentingan adalah relasi. Bagaimana kita membangun relasi sebanyak-banyaknya. Dan ini yang kebanyakan diabaikan orang. Akhirnya lulus mahasiswa, setelah itu kemana dia nggak ngerti. Karena dia belum memiliki kompetensi sama seperti arsitek itu. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, saya yakin dari situ kita belajar banyak. Ya, di samping pengalaman beliau yang sudah mumpuni, dan juga beliau saya rasa sudah ada dan banyak lagi. Nah, ini kemudian maksud dan kunjungan kami ke sini tidak lain seperti yang dikemukakan tadi. Tentunya kami karena ya istilah baru, benar-benar membuka jurusan baru, bermodalkan keberanian saja, bermodalkan nekat, istilahnya kami mengikuti prosedur apa saja yang harus dipenuhi. Ini kami tulis semua. Dan salah satunya ya termasuk yang ini adalah berupa syarat administrasi untuk hukum kelas baru. Nah, jadi mungkin banyak Pak yang mungkin dan saya yakin ini mungkin tidak bisa sekali ya Pak. Tapi kita bisa, karena sudah paling kada tahu ini Bapak, kita kenal sudah ada paling kota-kota ada nomor, dan kita bisa berhubungan langsung, maksud tidak istilahnya terlalu resmi, cukup kita ya Zoom saja mungkin. Jadi banyak hal yang bisa yang ingin kami gali dari cara dan bagaimana mengembangkan sebuah jurusan khususnya yang berkaitan dengan teknik alat berat, dan kemungkinan juga itu masa depan juga mungkin merambah banyak Pak, sebenarnya yang perlu kita mungkin jadi seperti jurusan manufaktur perlu itu banyak yang kadang-kadang ini masih mindset dari anak-anak itu Pak, mendengarnya itu kalau jurusan teknik komputer atau jurusan manajemen perkantoran, mereka lebih cenderung ke sana. Padahal kita melihat di lapangan justru yang paling banyak, dan itu terus terang anak takut melepaskan anak-anak perkantoran ini. Kalau kita banyak benar yang masuk, tapi kita takutkan kalau kita di Bekasi ini kayak Pak seperti ayam. Ayam sudah telurnya kita jaga sampai memecah, kan harus kita kontrol tapi sudah bisa apa, sudah kerja di mana, apalagi dengan tracer study, itu kan kita harus menjaga jurusan kita tentunya. Tapi kalau jurusan yang kayak TKR ini kita Pak begitu saja, karena kadang-kadang mereka belum lulus sudah diminta. Dan dengan program yang baru ini tadi Pak, saya mengambil juga anak-anak yang tidak mampu langsung boleh kerja di mana itu. Jadi tadi kami tidak perlu lagi kamu kembali ke sekolah, tapi guru nanti yang akan menunjuk. Kemudian kami yang membuat semacam diktat resumer yang sudah dipahami sendiri, bukan berupa kita permudah. Pokoknya mereka yang sudah berani kerja terjun langsung itu sudah kita anggap memenuhi sudah tinggal skill dan attitude-nya dia lagi yang kita jaga. Dan kelemahan kita, maaf, saya tidak juga makan orang Banjar. Orang Banjar karena itu kebanyakan itu ada tahan. Ya orang itu ada tahan banting. Sedikit aja dia jauh sedikit melempem. Kemudian ada sedikit ditegur meraju jalan kayak ini. Karena dengan jurusan TAP ini saya melihat, makanya kenapa saya melihat mungkin
SMK Negeri 1 Subang 4 itu belajar bagaimana saya ada semacam pembinaan mental. Isinya itu yang mau juga kami pelajari bagaimana. Tidak tersebutkan di Pak Wardani, beliau mantan DPR dari Gerindra. Menggantikan waktu Pak Suryadi Abdirrahman. Ya, jadi di tempat kita beliau saya dapat kebebasan dan kebetulan beliau langkahnya panjang. Ke perusahaan-perusahaan mana-mana itu dia kenal. Ini adalah orang lapangan saya yang dari awal ikut mendirikan sekolah kami. Kemudian samping saya ada Pak Abdullah, ini tukang Pak, ini dapur saya khusus untuk humas gitu. Dan sebelah kiri sebelah kanan saya ini Ibu Ami. Orangnya gue ada kalau dia tidak lembut, tapi bisa nyarik-nyarik dia. Ini adalah TO Duta yang membawahi untuk jauh untuk promosi dan sebagainya. Kemudian sudah Ibu Hamidah, beliau adalah bagian kurikulum kami, jadi yang menangani kurikulum beliau. Kemudian di belakang saya ada Bapak Rijali Rahman, ini Ibu KR. Kemudian Bapak Rizky, ini Kepala Administrasi untuk TKR dan TAP kerja saya. Kemudian ada Ibu, ini masih single Pak, ini S2 saya. Ibu Nona, ya. Jadi dia mungkin untuk wisudanya dan bulan Maret ya, Pak ya. Kemudian di sampingnya adalah Dina, ini adalah sekretaris di bagian administrasi kami. Mungkin ini saja Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dan sampaikan salam kami kepada Bapak Direktur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini, dan kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita lakukan ini adalah merupakan amal bakti kita kepada ini kita pernah membawakan Tuhan lain kayaknya. Ada apa sih kita orang lain? Sekitar kita punya tanah 4,3 hektar. Jadi luas banget. Baru kebangun 1,6 ya. Jadi sisanya tuh 3 hektar itu lagi masih kosong. Ini baru kita sewakan. Jadi kenapa kita mengunjungi Poltek ini yang memang alat berat? Karena di sekitar kami itu alat berat banyak, tapi tidak ada yang meng-cover di situ. Dari segi administrasinya, dari segi keahliannya tidak ada di situ. Dan anak-anak pun mereka informasinya tuh kebanyakan kita mau bawa misalnya jurusan tak, tapi kalau kita tidak pernah datang ke sebuah kayak Poltek atau yang sarjana itu turun bagaimana administrasinya, kita kadang-kadang hanya membayangkan. Itu juga kita perlu untuk memberikan informasi secara langsung. Makanya kata Bapak sekolah tadi, rujukan yang paling cocok adalah Politeknik Batu Licin. Karena lingkungan juga sudah pas, kemudian kerjasamanya yang menurut kami luar biasa. Kerjasamanya di bidang pertambangan, unit traktor sebagainya. Dan kami sangat berani karena satu, ya tadi kata awal sekolah, kita sudah daftar 284 orang. Mayoritas mereka yang daftar itu baik PKR dan TAP ini pendaftar terbanyak. Jadi kami, wah ini kita harus kunjungan, harus mencari yang cocok ini supaya kita punya background, kita punya apa ya, dukungan untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua. Kami bahkan sering mengumpulkan orang tua. Kemarin itu kisahnya ada mau pembayaran apa, kita kumpulkan dulu orang tua. Seperti kayak kemarin mau PKL dulu, kita kumpulkan dulu orang tua. Jadi setiap itu kami berikan pressure terus, ini SMK masa gini. Dan di lingkungan kami itu mayoritas bahkan kantor-kantor desa itu alumni kami lah. Alumni kami, jadi yang meng-cover alumni kami, dan ini kan magang nih. Jadi separuhnya magang.
kebanyakan bahkan dipercetakan karena kami punya jurusan DKP, desain komunikasi visual, kayak dulu tuh multimedia kan ya. Itu pada dasarnya adalah pemimpin. Sehingga ketika materi nanti kita sampaikan tidak hanya terkhusus kepada untuk Anda, saya juga untuk semua yang berada di ruangan ini pada hakikatnya adalah pemimpin yang bisa mengambil kebijakan apapun. Yang kebijakan itu merupakan tupoksi yang dibagi-bagi oleh pemimpin. Misalnya Pak Direktur membagi hak beliau kepada kami, misalnya kepada saya di akademis, kepada di lanjut 2 misalnya kemahasiswaan, kepada di lanjut 3 mungkin kehumasan dan seterusnya. Artinya pada posisi saya sebagai wakil 1 pada saat itu adalah saya pemimpin. Pemimpin yang mengambil alih haknya direktur untuk saya laksanakan sebagai pengelola bidang akademis. Saya yakin ini juga demikian berlaku kepada Wakasek Hulu. Wakasek Hulu sebenarnya apa yang harus dilakukan? Tetapi menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Dan banyak orang kan biasanya, ya udah kerjakan aja, gitu kan. Apa yang dikerjakan? Tetapi pemimpin harus menunjukkan apa dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Karena pada dasarnya yang dilakukan oleh anak buah itu adalah tugas pemimpin. Karena dibagi-bagi tupoksinya tadi, sehingga ketika ada bawahan yang tidak ngerti untuk melakukannya, maka seorang pemimpin harus menunjukkan bagaimana melakukannya. Lanjut. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang satu, mempunyai impian ke masa depan yang baik. Satu yang kita sering sebut dengan visioner yang bagus. Yang kedua, seorang pemimpin itu juga harus memiliki, menguasai dan mampu melakukan perubahan. Di sini ada praktikum pengelasan, semua dasar basicnya pengelasan juga sebagaimana apa. Terus ada di struktur organisasi, kalau kita kuliah D3 itu berdepan jenjang karir. Terus dalam praktikum operator di sini setiap angkatan untuk pengendalian ini khususnya di operator kita di luar lapangan atau di progres di luar kampus kegiatannya. Oke. Nah ini aktivitas akademik kita Pak. Nah, aktivitas angkatan kedua, angkatan ketiga akan melakukan wisuda di 21 Februari ini Pak. Kegiatan mahasiswa dalam PKN. Nah ini pasca lulusan tentunya sumbangsi dari SMK itu sendiri atau SMK Seraya dalam proses pembelajaran. Kalau lulusan D3 itu tidak fokus di D3, bisa lanjutkan di D4, D1 maupun di S2. Nah jadi di sini kita sama bekerja sama, saling berkontribusi. Bapak sebagai penghasil lulusan D3, tapi meningkatkan kita pendidikan di D1 atau sebagai D3. Nah ini untuk tenaga pendidik Pak ya, untuk Bapak Reja Bertis, SMT, beliau masih menempuh pendidikan dokternya di UGM, dan saya sendiri di sini yang memiliki, dan Kapolri Bapak Alim berhalang hadir dengan cuti. Ada Bapak Wahyu Dinambi masih berhalang hadir. Di sini ada Bapak Ridwan Tarakas, Sekretaris Prodi, Adik Rabra, dan di sini ada Bapak Muhammad Yusuf SDSD. Nah, ini yang program studi yang aktif dalam proses pengajaran selama ini. Nah, mungkin profil singkat Al-Quran itu luar biasa ya, jadi memang sangat besar antusiasmenya, dan kemudian langkah yang dilakukan oleh SMK Pakuasa ini tepat sekali berkunjung kemudian mengikat MOU dengan ini sebagai bagian administrasi supaya Al-Quran ini memang bisa dibukakan sedaya guru internal sudah ya, karena ada TKR berarti sumber daya gurunya juga sudah tersedia. Ini sudah dengan PHP. Kemudian mungkin kalau kami
dasarnya ada kendala utama ketika kita di utama. Artinya kami kan mengarahkan supaya lulusan kami itu minimal cepat dapat kerjaan. Nah, jadi kalau untuk menjadi operator mungkin bisa jadi helper dulu kan, punya tingkatannya nih. Jadi helper, kemudian menjadi operator. Nah, sekarang Jadi untuk menjadi ahli di operator itu lebih ribuan jam kerja yang harus dicapai sebagai ahli operator depan. Nah, tapi di sini untuk keterampilan operator, memang operator itu di lingkungan alam cepat untuk menjadi kerjanya itu. Karena kebutuhan di sini jadi operator mekanik. Kalau mekanik kan sudah biasa, sekarang operator. Sedangkan di zona kami dari yang sana sampai sini itu yang kebetulan memang operator. Jadi kami butuhkan di keterampilan potensi itu kita bagikan atau operatornya. Nah, atau operator Gak semangat lagi, belum lagi kalau misalnya nikah ini kan sudah punya anak, ngerjakan matematika sambil ngomong anak itu rasanya sesuatu. Jadi dua hal demikian yang perlu ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan. Bapak Ibu yang mendampingi beliau, semoga semua ini dalam masalah temu seperti itu sudah kemarin tantangan dan juga temu prestasi dan juga temu untuk kompetensi anak dalam rangka pengembangan prodi baru di SMK Harapan Bangsa, yaitu teknik alat berat. Walaupun saya yang pertama saya juga yang kedua saya minta maaf pada bapak-bapak. Jadi kita kasih penuh, tapi beberapa kadang-kadang perusahaan ada yang memberi imbalan kalau dia berpraktek di situ. Nah itu dicarikan di mana anak yang kurang mampu tadi dicarikan di perusahaan yang bisa mensubsidi atau memberi beasiswa pada anak tersebut. Jadi separuh waktu lah. Atau 3/4 waktu untuk bekerja, yang 2/3 yang 1/3 adalah untuk sekolah. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan Bapak Direktur khususnya Poliman maju terus, kita sama-sama membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi yang sangat menarik dan inspiratif. Kita masuki kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu terkait penandatanganan MOU antara Politeknik Batu Licin bersama SMKS Harapan Bangsa.